Bahkan sampai hari ini arc Marineford adalah peristiwa paling epik yang pernah kita saksikan di One Piece. Ada Laksamana Marinir, Yonkou, Shichibukai, dan Luffy, terlihat mereka semua bertarung habis-habisan. Namun ada satu karakter yang seharusnya ada di sana yang kehadirannya akan mengubah segalanya, yaitu Kaido. Dan sekarang kamu mungkin ingat bahwa Shanks entah bagaimana berhasil menghentikan Kaido menuju Marineford. Tapi apa yang sebenarnya akan terjadi jika Kaido tiba di perang Marineford? Apakah dia akan berpihak pada Shirohige, atau berpihak pada Marinir, atau berpihak ke Blackbeard, atau apakah dia punya alasan lain untuk pergi menuju perang Marineford? Untuk memulai pembahasannya, izinkan saya memberitahu kalian bahwa ini bukanlah seperti apa yang ada di pikiran kalian. Pertama-tama mari kita bahas mengapa Kaido ingin pergi ke Marineford. Karena sejujurnya saya cukup yakin bahwa Oda mencoba menggiring opini pikiran kita semua dalam arc ini bahwa Kaido menuju ke Marineford dengan tujuan untuk mengalahkan Shirohige, sehingga memunculkan asumsi bahwa Kaido saat itu ingin menyerang Shirohige karena bajak laut Shirohige waktu itu sedang dalam posisi yang lemah. Dalam chapter 533 setidaknya hal itulah yang dikatakan oleh marinir. Setidaknya para prajurit marinir tersebut berpikiran bahwa alasan Kaido pergi menuju Marineford hanya ingin bertarung dengan Shirohige. Tetapi sejujurnya setelah arc Wano saya rasa pemikiran tersebut sudah tidak berlaku sama sekali. Oleh karena itu saya akan mengungkapkan apa yang sebenarnya akan terjadi jika Kaido berhasil pergi ke perang Marineford. Ketika di arc Wano kalian mungkin melihat Kaido sebagai sosok pemabuk yang sangat konyol dan pemarah, akan tetapi sebenarnya dia memiliki rasa hormat yang tinggi. Terlihat di chapter 1042 ketika salah satu anggota Chipper Paul menyela pertarungannya dengan Luffy. Saat itu Kaido terlihat sangat marah dan seketika dia langsung menghancurkan anggota Chipper Paul itu dengan pukulannya. Dia bahkan meminta maaf kepada Luffy atas kejadian itu karena dia ingin pertarungan yang adil di antara mereka, dan belum lagi bahwa Kaido dan Shirohige sebenarnya pernah menjadi rekan satu kru dari bajak laut Rocks de Sebek. Hal ini disampaikan secara resmi oleh Sengoku pada chapter 957 ketika Sengoku pertama kali memperkenalkan anggota dari bajak laut Rocks de Sebek, dan saya rasa mereka semua tampaknya memiliki hubungan yang baik satu sama lain, seperti misalnya Shirohige dan Shiki yang keduanya merupakan mantan kru bajak laut Rocks, tapi keduanya sangat menghormati sosok dari Goldie Roger. Kemudian juga Big Mom yang memberikan buah iblis Wo no Mi model Seiryu kepada Kaido ketika Big Mom mendapatkan buah iblis tersebut di lembah dewa. Yah, berdasarkan hal tersebut terlihat jelas ini bukan hanya tidaan moral dari sesama kru bajak laut yang saling membenci satu sama lain. Jadi setelah apa yang tadi saya sampaikan, apakah kalian masih berpikir bahwa Kaido pergi menuju Marineford untuk mengalahkan Shirohige? Jawabannya tentu tidak. Saya percaya bahwa Kaido malah berpikir bahwa Joy Boy sedang dalam bahaya, dan saya di sini tidak berbicara sosok Joy Boy yang ada di pikiran Kaido itu Luffy, yang pada dasarnya menyiratkan satu dari dua hal kepada saya, bahwa Kaido sedang mencoba ingin menjatuhkan pemerintahan dunia pada titik terlemahnya. Atau mungkin dia percaya teori bahwa S adalah Joy Boy dengan semua pengetahuan yang dimilikinya tentang sosok Joy Boy dan mengetahui tentang perjalanan serta kehidupan S dari Yamato, atau dia mengetahui informasi kehidupan S dari membaca koran berita tentang S. Jika kalian tidak tahu apa yang saya bicarakan pada titik inilah teori yang lumayan diterima secara umum yang sebenarnya saya usulkan seperti bertahun-tahun yang lalu, bahwa S sebenarnya adalah orang yang seharusnya memakan buah iblis nikah karena Roger menyatakan bahwa putranya mungkin yang akan mencapai tujuannya setelah menemukan harta karun One Piece, dan Shanks tampaknya bertindak berdasarkan apa yang Roger katakan padanya sebelum dia membubarkan krunya pada chapter 968. Yah, Crocus menunggu di pintu masuk Grand Line, kemudian Rayleigh berada di titik tengah dan Shanks mengambil buah nikah lalu pergi ke East Blue ke tempat S berada. Berdasarkan informasi yang kita tahu bahwa Kaido sangat terobsesi dengan Joy Boy sepanjang hidupnya sampai berpikir bahwa dia adalah reinkarnasi dari sosok legendaris ini setidaknya pada poin tertentu. Selama kilas balik King pada chapter 1035 di mana Kaido mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang dapat mengubah dunia, seiring berjalannya waktu Kaido mulai menyadari bahwa mungkin dia bukanlah Joy Boy, di mana Kaido menertawakan ucapan King yang percaya bahwa Kaido adalah Joy Boy. Sejak saat itu dan seterusnya Kaido kemudian percaya bahwa Joy Boy lah satu-satunya orang yang mampu menyelamatkannya. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan menyelamatkannya? Pada chapter 795 kita melihat bahwa Kaido ternyata memiliki hobi bunuh diri. Maksud saya Kaido sepertinya sudah mendambakan kematian selama bertahun-tahun, dan itulah mengapa dia mencoba memberitahu King bahwa dia tahu siapa Joy Boy sebenarnya ketika Luffy akhirnya mengalahkannya di chapter 1049. Karena Kaido telah menunggu Joy Boy untuk mengalahkannya, dan jika dia mengira Joy Boy ada di Marineford, maka jika saya jadi Kaido saya juga akan bergerak jika saya pikir bahwa sosok penyelamatnya sedang berada dalam bahaya. Terlepas dari itu, karena saya percaya bahwa Kaido pergi ke Marineford bukan untuk melawan Shirohige tetapi sebenarnya untuk melawan marinir. Beberapa momen di medan perang Marineford mungkin akan menjadi gambaran yang benar-benar gila, seperti momen ikonik di mana Luffy dilempar oleh Jinbe dan mendarat di hadapan ketiga Admiral Angkatan Laut. Air laut beriak di sekelilingnya dan dia mendarat dengan tatapan tajam, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang membuat bulu kudu Luffy merinding. Dia belum menyadarinya tapi haki internalnya sebenarnya memperingatkannya akan bahaya yang sedang mendekat di depannya. Mata dari ketiga Admiral ini juga tiba-tiba menjadi kosong ketika mereka menyadari siapa yang telah tiba.
Awan gelap mulai berkumpul dan saat itu hawa yang mencekam mulai meledak seperti guntur di medan perang. Tiba-tiba langit terbelah, kemudian ledakan besar dari nafas naga menuju ke arah Garp dan Sengoku. Dengan respon cepat ketiga admiral menggunakan haki pertahanan mereka untuk menangkis serangan ledakan nafas naga Kaido yang mengarah ke tempat Sengoku dan Garp sehingga ledakannya menjadi terpencar ke seluruh medan perang. Seekor naga biru raksasa yang sangat besar membuat siput transponder berbunyi untuk memberitahu semua orang, tetapi sudah terlambat. Semua orang tahu bahwa Kaido sang raja binatang buas sudah tiba. Tetapi tentu saja bukan hanya Kaido yang tiba di sana, dia juga datang bersama 3 komandannya yaitu King, Queen, dan Jack. Bahkan Luffy benar-benar tercengang. Tiba-tiba ada 2 dinosaurus dan 1 mamut yang terlihat menakutkan mendarat di hadapannya untuk melawan ketiga admiral. Maksud saya, ayo kita pikirkan, kita tahu bahwa Marco dan Josu mampu bertahan melawan admiral selama pertempuran di Marineford, jadi saya pikir masuk akal orang-orang ini setidaknya untuk sementara mampu menangani admiral. Saya tahu beberapa orang pasti akan berkata, tapi Green Bull kan mengalahkan King dan Queen dengan mudah di Arc Wano. Yah, maksud saya fakta itu memang benar, tapi mereka juga jelas tidak sedang dalam kondisi primanya, sehingga membuat mereka lengah. Sehingga menurutku pertarungan yang paling masuk akal mungkin adalah King versus Aokiji, Queen versus Akainu, dan Jack versus Kizaru. Maksudku mungkin ini terdengar agak aneh jika King dan Queen bertarung melawan para admiral itu, tapi jika dipikir-pikir saya yakin itu adalah pilihan yang paling tepat. King dan api di punggungnya memang jauh lebih cocok bertarung dengan Aokiji daripada dengan magma Akainu. Saya tahu kalau tubuh King itu memiliki daya tahan yang lama ketika bertarung seperti yang kita lihat ketika dia melawan Zoro. Tapi meski begitu sejujurnya saya tidak tahu apakah hal itu dapat dengan sepenuhnya menangani kekuatan penghancur dari buah iblis Akainu. Di sisi lain Queen punya terlalu banyak trik dan Akainu jelas merupakan tipe orang yang kemungkinan besar akan mudah tersulut emosinya oleh sikap konyol dan kekuatan aneh dari Queen. Maksud saya Queen bisa meluncurkan tubuh kakunya seperti tembakan misil laser dan gaya dia bernyanyi sambil menari, tapi saya di sini tidak mengatakan bahwa trik dari Queen dapat memenangkan pertarungan melawan Akainu, tapi jika tujuannya adalah untuk membuat Akainu terganggu dan membuat pecah konsentrasinya dalam perang Marineford, saya rasa itu akan sangat menguntungkan bagi pihak bajak laut. Kemudian pertarungan antara Jack dan Kizaru menurut saya sangat masuk akal. Maksud saya berdasarkan arc di Pulau Egghead bahwa Kizaru telah menghabiskan banyak waktu di masa lalu bersama Vegapunk yang merupakan anggota dari MET, suatu organisasi kelompok ilmuwan yang terdiri dari Queen, Vegapunk, Caesar, dan Vinsmoke Judge. Sebelum menyinggung lebih jauh lagi, laser dari Kizaru adalah inspirasi langsung dari Queen dalam membuat senjata lasernya, jadi Jack hanya tinggal mengandalkan daya tahan tubuhnya untuk menahan serangan laser Kizaru setidaknya untuk sementara waktu. Tapi tentu saja ketiganya bukanlah spot utama dalam perang ini karena mereka masih memiliki bos yaitu Kaido yang saat ini dia sedang menyerang ke arah Sengoku dan Garp dalam bentuk hibridnya. Mengingat bahwa tujuannya di sini untuk menjatuhkan marinir dan memastikan S adalah seseorang yang dia nantikan atau tidak, maka Kaido harus melawan 2 prajurit tua legendaris ini dan marinir yang masih sangat kuat. Meskipun Kaido kuat dan percaya diri, tapi dia tidak sebodoh itu untuk menghadapi ancaman yang bahkan kekuatan mereka bisa menyaingi Roger dan Shirohige. Itulah sebabnya Kaido tidak bertarung sendirian, dia memiliki sekutu rahasia. Maksudku si sekutu ini akan bergegas membantu pertarungan melawan Komandan Admiral Angkatan Laut dan itu akan menjadi pertempuran yang lebih gila dari insiden God Valley. Tapi sebenarnya mungkin hal seperti itu sama sekali tidak akan terjadi karena seperti yang kalian lihat kondisi Shirohige selama perang Marineford terlihat sudah tidak prima lagi. Walaupun Shirohige mungkin masih sangat kuat dan mampu untuk meratakan seluruh pulau dengan kekuatan buah iblisnya, tapi kita tahu juga bahwa kekuatan dari Garp juga mampu menghancurkan pulau Hachinosu seorang diri dan kekuatan Sengoku juga mampu memukul mundur Kurohige hingga terhempas jauh. Dengan kata lain, dalam keadaannya yang sakit-sakitan dan sudah tidak memiliki haki yang kuat untuk menahan serangan yang dia terima, maka dia sudah tidak bisa melakukan banyak hal di dalam perang ini, sehingga di benak Kaido ketika pergi menuju ke Marineford dia tidak mungkin akan mengandalkan seseorang yang sudah terlebih dahulu berada di Marineford dan sudah melakukan peperangan. Dalam hal ini Kaido justru membawa sekutu kuat saat dia pergi menuju ke Marineford. Apakah kalian masih ingat siapa sosok kuat yang datang paling akhir saat perang Marineford? Karena Kaido, orang yang seharusnya meyakinkan Kaido untuk tidak ikut berperang, kali ini orang tersebut akan muncul di Marineford tepat pada waktunya. Yah, sambaran petir hitam dan merah meledak di seluruh penjuru markas besar Angkatan Laut yang membuat lebih dari 500.000 marinir dan bajak laut seketika pingsan. Bagi pun sampai syok hingga mulutnya melebar sampai menyentuh tanah dan membuat sosok Dracula Mihawk terlihat tersenyum kecil. Kemudian saat Kaido memukul Sengoku dengan teknik Thunder Bagua, saat itu Garp langsung mengetahui bahwa Sengoku butuh bantuannya, namun sebelum Garp sempat membantunya, Shanks justru melancarkan serangan kamusarinya berkali-kali kepada Garp. Kaido dan Shanks saat itu mencoba memisahkan Sengoku dan Garp untuk membuka jalan menuju tempat eksekusi es. Kemudian Shirohige pun saat itu tertawa karena 3 Yonko di medan perang kini sangat menguntungkannya dan dia berteriak pada Luffy dengan berkata, apalagi yang kau tunggu Mugiwara, cepat selamatkan saudaramu sekarang. Yah, mari kita luangkan waktu sejenak di sini untuk mencerna semua ini dengan baik karena sebenarnya sungguh gila jika dipikir-pikir begitu banyak yang telah terjadi dan masih banyak lagi yang perlu kalian simak.
Sebelumnya Shanks sebenarnya mencoba menghentikan Kaido sebelum dia sampai ke Marineford dan saya hanya berasumsi bahwa pada poin ini dia lakukan untuk mencegah pemerintahan dunia menghancurkan Marineford. Lagi pula rasanya Shanks jelas mengetahui banyak rahasia gelap dunia yang tersembunyi. Maksud saya dia mampu bertemu dengan World Government seperti yang kita lihat selama pertemuannya dengan Gorosei pada chapter 907 dan dia juga memiliki rencana rahasia yang sedang dia kerjakan juga. Seperti yang kita ketahui dia sekarang mulai bergerak untuk menemukan harta karun One Piece setelah mengetahui Luffy telah membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Dari semua hal tersebut menurut saya cukup rasional untuk mengatakan bahwa dia mungkin tahu bahwa Imu atau setidaknya pemerintahan dunia memang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Entah itu Booster Call, Holy Knight, atau kekuatan yang berhasil menghancurkan Pulau Lulusia. Dalam hal ini Shanks menurutku permainan politik yang dia lakukan cukup aman, tapi bagaimana jika dia malah memutuskan untuk mengambil resiko untuk meyakinkan Kaido bahwa Joy Boy sedang dalam bahaya. Maksud saya kita tahu bahwa Pulau Elbaf memiliki sejarah yang mendalam dengan Sangat Nika dan Vegapunk juga telah menyatakannya selama Arc Egghead. Karena Pulau Elbaf adalah wilayah kekuasaan dari Yonkou Shanks maka sangat logis untuk berasumsi bahwa dia mengetahui kebenaran di balik buah iblis Nika dan dia jugalah yang telah berhasil mencuri buah iblis tersebut dari World Government dan hubungannya dengan Pulau Elbaf mulai terungkap bahwa Shanks adalah sosok sang penjaga One Piece selama ini. Dan pengetahuan itulah yang membuat mengapa dia mampu untuk meyakinkan Kaido agar mau bekerja sama dengannya di Marineford. Ya, sekarang bayangkan saja pemerintahan dunia sedang benar-benar kacau di sini karena tiga Yonkou sedang bertarung melawan marinir yang membuat tiba-tiba jumlah pasukan dari bajak laut meningkat melebihi dari jumlah pasukan marinir. Yonkou Kaido melawan Fleet Admiral dan Yonkou Shanks melawan pahlawan marinir kemudian para komandan bajak laut melawan para admiral dan Luffy sedang mencoba membebaskan es. Marinir di sini benar-benar kehabisan sumber daya kekuatan sehingga akhirnya pemerintahan dunia mengirimkan senjata pamungkasnya dan tiba-tiba dalam ledakan energi gelap terlihat simbol hitam yang tiba-tiba muncul di medan perang. Asap hitam dan api yang keluar dari simbol itu mengeluarkan sekelompok sosok raksasa yang tiba-tiba berdatangan ke Marineford. Sosok sekelompok raksasa tersebut adalah kelima Gorosei yang ditemani oleh para kesatria suci dan tepat di hadapan Luffy berdiri seorang pria yang terlihat mirip dengan Akagami yaitu Saint Vigarland Garling. Yah, mulai sekarang, Yonkou, kesatria suci, dan Gorosei akan mengubah Marineford menjadi zona perang tergila dalam sejarah. Jika kamu berpikir insiden God Valley adalah insiden pertarungan yang gila maka bayangkan saja apa yang akan terjadi dengan kondisi seperti ini di Marineford. Apakah Garp dan Shanks bekerja sama untuk menyelamatkan Luffy? Apakah Kaido berhasil mengalahkan Sengoku? Jangan lupa juga ada Blackbeard yang diam-diam menyelinap ke dalam pertarungan dan apakah Blackbeard di sini membatalkan rencananya untuk mengambil buah iblis Shirohige? Atau apakah dia akan mengambil resiko dalam kekacauan dan mencuri buah iblis Kaido dan Shirohige secara bersamaan? Dan maksud saya jika Marineford menjadi perang yang sangat gila karena kedatangan Kaido maka bayangkan saja seperti apa jadinya jika Luffy juga membangkitkan kekuatan buah iblisnya di Marineford. Apakah dia berhasil untuk menyelamatkan es hidup-hidup?